Ya oke, kembali lagi di sini kita akan melakukan bagaimana cara untuk stek dari batang adenium. Nah ini hasil tadi ya, potongan grafting dari eh, bibit dari biji ya yang sudah di grafting tadi dengan eh, apa namanya, jenis adenium bunga tumpuk. Nah ini batangnya ya. Nah, cara yang pertama adalah ketika kita mendapatkan batang seperti ini adalah kita kurangin dulu bagian daunnya ya. Nah, ini terlalu rimbun. Kenapa harus dikurangin bagian daunnya? Karena nanti akan apa namanya? Kalau daunnya terlalu banyak, penguapannya pun akan tinggi ya. Sehingga kita perlu kurangin dulu daunnya. Nah, di sini kita kurangi dulu bagian daunnya yang akan kita stek ya, untuk batang adenium yang akan kita stek. Oke, segini aja. Kita sisakan 2 batang untuk kita stek. Selanjutnya setelah dua batang, mohon maaf, dua daun maksud saya ya. Kita sisakan 2 daun ya, agar nanti dia tidak terlalu tinggi penguapannya. Nah untuk selanjutnya, nah ini tadi bekas pemotongan dari graftingnya ya, belum rapi, jadi kita rapikan dulu dengan menggunakan pisau ya. Oke, kita rapikan dulu seperti ini di. Nah, kalau seperti ini ya. Jadi usahakan ini harus apa namanya, rata ya. Nah, setelah itu kita sayat bagian pinggirnya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Karena kita tidak akan langsung tanam hari ini untuk batang adeniumnya. Karena apa? Karena di bagian bawahnya ini masih banyak apa namanya, getah ya. Seperti yang kita tahu, adenium ini merupakan tanaman yang memang punya getah yang banyak, sehingga kita diamkan dulu 1 hari ya, diamkan dulu 1 hari. Nah ini kita sayat pinggir seperti ini, agak jangan terlalu besar juga ya, jadi nanti dia akan mengkerut, sehingga nanti sebagian apa namanya, ujungnya ini akan datar. Nah, kita kering anginkan dulu di dalam ruangan, jangan sampai terkena hujan ya. Ini yang pertama, batang yang pertama. Batang selanjutnya, batang yang kedua ya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kurangin dulu daunnya. Oke, kalau sudah cukup, ada 2 daun, kita potong dulu bagian ujungnya agar rapi seperti ini. Setelah itu bagian pinggirnya kita sayat sedikit. Oke, seperti ini ya. Kita ulangi proses selanjutnya. Yang ini yang ketiga. Selanjutnya batang yang keempat. Yang kelima
karena tadi kita grafting ada 10 batang ya, ada 10 tanaman yang kita grafting, jadi kita punya 10 batang bahan untuk kita steknya. Nah, ini bedanya dengan stek tanaman yang lain ya, yang berkayu. Seperti kita kemarin ya, stek sancang itu berbeda. Kalau sancang kan kita runcingkan dulu ujungnya. Kalau ini kita sayat dulu dan diamkan dulu selama 1 hari 1 malam. Jadi nanti kita besok sore akan baru tanam. Selanjutnya batang yang ke-7. Kita daunnya kumpulkan ya, nanti kita buat pupuk kompos ya. Ini batang yang ke-8, selanjutnya batang yang ke-9. Gak masalah ya kalau kita mau mau merapikan dulu batang bawah baru mau memangkas daunnya boleh, atau sebaliknya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini batang yang terakhir, yang ke-10, kita pangkas bagian daunnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita punya 10 batang ya, untuk nanti kita akan stek. Nah, media tanamnya apa saja, cara tanamnya seperti apa, nanti kita lihat besok ya, karena kita akan diamkan dulu ini. Nah, kalau didiamkan ini usahakan yang tadi saya sampaikan ya, jadi jangan sampai terkena hujan, terkena sinar matahari langsung, kita kering anginkan di dalam ruangan ya, seperti itu ya guys ya. Oke, mari kita simak video selanjutnya untuk cara penanamannya. Nah, oke guys, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan, kemarin kita sudah grafting, dan ini hasil atau potongan batang yang memang tidak kita gunakan. Nah, kita manfaatkan untuk dijadikan bahan tanaman lagi ya. Jadi kita perbanyak dengan cara stek. Nah, kemarin kita sudah ujungnya ini sudah di sayat seperti ini, sudah diruncingkan. Nah, setelah itu untuk tata cara stek itu hampir sama ya dengan stek pada umumnya ya, cuman nanti bedanya adalah pada saat penyiraman. Nah, kita di sini ada punya 10 batang ya, 10 batang. Nah, kita gunakan adalah polybag untuk wadahnya ya. Kalau misalnya kita mau gunakan wadah lain bisa. Nah, selanjutnya ini kita gunakan media tanam antara tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1 ya. Oke, langsung kita masukkan saja tanahnya ke dalam polybag ya. Ini ukuran polybagnya 5x15 ya kawannya. Jadi kalau misalnya kita mau gunakan ukuran lebih besar bisa, atau misalnya kita mau
misalnya nggak ada polybag kecil, punyanya misalnya ember, terus mau sekaligus 10 batang itu bisa ya, asalkan nanti dikasih jarak. Karena akar dari adenium ini lumayan cukup cepat tumbuhnya ya kawan ya, jadi agar nanti ketika dia tumbuh tidak saling berkompetisi. Nah ini makanya kenapa tujuannya satu polybag kita gunakan satu bibit dari adenium. Nah kita sudah kurangi daunnya hanya 2 ya. Kemarin kalau kita lihat pada awal motong itu ini banyak sekali daunnya. Nah kita masukkan dulu setengah polybag tanahnya, setelah itu simpan, baru tutup lagi dengan tanah. Ini kita lakukan seperti itu karena kalau kita langsung full terus si batangnya itu agak ditekan, khawatir nanti bagian ujung batangnya itu rusak ya kawan ya. Nah, ini agak dipadatkan saja karena memang cukup panjang ya batangnya, cukup panjang batang yang akan kita jadikan sebagai bibit stek ini. Nah, ini yang pertama. Selesai, selanjutnya kita lakukan tahap yang sama untuk batang yang kedua ya. Nah, di sini saya sampaikan juga ya untuk perawatan bibitnya, karena ini tanaman adenium ya yang memang mempunyai cukup banyak kandungan air di batangnya. Jadi ketika kita perawatan, penyiramannya itu cukup 3 hari sekali saja, itu udah cukup ya. Tapi kalau saya biasanya lihat media tanamnya, ketika memang media tanamnya masih basah, masih lembab, itu jangan disiram ya, karena seperti yang kita tahu adenium itu rentan terhadap jamur ya ketika memang medianya terlalu lembab ya, atau kita terlalu sering menyiramnya. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, dan ini jenis adeniumnya bunga biasa ya yang warna pink. Jadi memang kemarin kita grafting itu kan bunganya itu dengan bunga tumpuk ya, agar nanti bunga yang dihasilkannya itu sesuai. Jadi kita manfaatkan untuk kita stek ya, seperti itu. Untuk batang yang keempat, bibit yang keempat ya. Oke, selanjutnya yang kelima.
nanti kalau misalnya kita sudah selesai ya, ini penyimpanannya usahakan jangan dulu langsung disimpan di terik matahari ya. Kita simpan di agak teduh saja, di agak penguapannya tidak terlalu tinggi, sehingga nanti keberhasilannya semakin tinggi juga. Karena biasanya untuk stek adenium itu yang saya lakukan seperti itu, jadi tidak langsung disimpan di yang terik matahari ya, seperti itu. Nah ini baru berapa ya? 6 polybag, tapi kita kehabisan media, jadi saya ambil dulu media tanamnya sebentar ya. Nah ini sudah ada lagi media tanamnya, sudah saya ambil dan sudah saya campur ya. Baru 6 polybag, selanjutnya kita ke polybag yang ke-7 ya. Nah nanti kita lihat ya, dari 10 batang itu ada berapa persen tanaman yang memang bisa hidup ya dan tumbuh. Jadi nanti kita bisa lihat nih, dari 10 itu ada atau semuanya bisa tumbuh atau ada hanya beberapa. Nah nanti kita kita amati juga ya, kenapa ini bisa tumbuh dan mungkin ada yang tidak tumbuh atau karena pembusukan atau hal lain ya, nanti kita amati juga nih. Kurang lebih nanti kita lihat hasilnya itu setelah 2 minggu ya, 2 minggu kita tanam. Nanti kita lihat selanjutnya polybag yang ke-8. Nah medianya juga kalau kita lihat yang lain itu ada yang menggunakan pasir, ada ya, campurannya menggunakan pasir karena memang pasir ini kan mempunyai porositas yang tinggi dan juga ketika dia poros artinya tidak banyak menyimpan air ya, karena seperti yang kita tahu ya, adenium ini tanaman yang tidak suka banyak air ya. Jadi untuk kalian yang memang sibuk dengan pekerjaan gitu ya, jadi sangat cocok lah, artinya perawatan penyiramannya nggak perlu setiap hari gitu ya, dan memang kita bisa modifikasi gitu, artinya kita bisa sesuaikan dengan keinginan, atau apakah tanaman adeniumnya yang diinginkan itu mempunyai bentuk bonggol dan batang yang sesuai keinginan dan akar ya, seperti itu. Atau misalnya kita mau mempunyai adenium yang bunganya bervariasi dalam satu jenis adenium, dalam satu tanaman maksud saya ya, dalam satu tanaman adenium itu bisa ya. Nah ini keunikan dari adenium itu seperti itu ya. Di samping penyiramannya tidak harus setiap hari gitu ya, perawatannya pun sangat mudah. Nah ini yang ke-9. Apalagi untuk kalian yang memang tinggalnya di dataran rendah seperti saya ini ya, kalau di Karawang ini kan dataran rendah dan mempunyai iklim yang suhunya cukup tinggi ya, atau cukup panas. Jadi ini sangat cocok apabila kita akan budidayakan adenium di wilayah dataran rendah. Ini yang terakhir, selanjutnya yang terakhir. Boleh kayaknya simpan sini aja ya, lebihnya.
Nah, kalau misalnya kalian gagal kawan ya di rumah misalnya stek adenium, nggak apa-apa ya. Kita tetap optimalkan, tetap usahakan agar ini bisa berhasil. Lakukan dengan beberapa cara ya. Jadi agar nanti kita dapatkan hasil yang sesuai. Nah, menurut saya ini cara yang paling tepat ya setelah beberapa kali menyetek adenium. Menurut saya ini cara yang tepat agar nanti hasilnya sesuai ya. Nah, sudah selesai. Ini ada 10 bibit polybag ya. 10 polybag bibit adenium. Nah, setelah itu kita siram ya. Kita siram. Ini kita siram kali ini, mungkin nanti kita siram lagi kurang lebih waktunya 3 hari atau 1 minggu ya. Nanti kita lihat media tanamnya ya. Nah, oke, sudah selesai ya kawan ya. Ini dia hasil dari stek. Nah, nanti 2 minggu ke depan kita akan lihat nih, kita review kembali dari 10 bahan stek ini ada berapa yang hidup, ada berapa yang mati. Nah, nanti kita identifikasi juga nih yang belum hidup atau mati itu karena apa ya? Apakah biasanya sih kalau pengalaman saya itu di bagian batangnya tidak tumbuh akar, mengalami pembusukan. Nah, itu biasanya karena memang kita terlalu lembab pada saat penyiramannya ya, terlalu sering seperti itu, sehingga tumbuh jamur dan mengakibatkan batangnya itu membusuk. Nah, seperti itu ya kawan ya. Ya, cukup sekian kawan untuk tutorial dari stek adenium ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe agar channel dari petani lokal kita ini ya bisa berkembang terus ya. Mari kita dukung petani lokal agar petani lokal kita lebih sejahtera. Salam petani sejahtera.